Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak bapak sekalian? Semoga kalian senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa di dalam pembelajaran fikih di semester pertama ini. Baik, kita akan mulai saja pembelajaran fikih di semester pertama ini. Di bab yang pertama itu mengenai konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Jadi di semester ke-1 ini di bab yang pertama kita akan coba membahas konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Kemudian apa saja yang harus kita kuasai atau kalian kuasai di konsep fikih ini atau konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Itu yang pertama itu di aspek pengetahuan, yaitu menganalisis konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Kemudian di aspek keterampilan adalah mengomunikasikan hasil analisis konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Itu yang akan kita bahas di bab yang pertama ini. Baik, kita akan mulai konsep fikih dan sejarah perkembangan ini kita akan bagi menjadi 4 subbab bahasan. Yang pertama adalah fikih dalam Islam, nanti kita akan membahas pengertian fikih baik etimologi maupun terminologi. Kemudian yang kedua di syariah Islam, kemudian yang ketiga sumber hukum fikih, dan yang keempat sejarah perkembangan fikih. Kita akan mulai di pembahasan yang pertama di pengertian fikih. Fikih di dalam Islam atau pengertian fikih secara etimologi atau bahasa dari akar kata faqih yafqahu fiqhan yang memiliki 2 makna. Yang pertama adalah mengerti secara langsung atau sekedar mengerti saja, al-mujarradul al-faham. Kemudian di pengertian yang kedua dapat diartikan fikih itu mengandung makna memahami atau mengerti secara mendalam dan lebih luas atau fahmun amikun. Itu pengertian fikih secara bahasa. Kemudian secara istilah fikih dapat diartikan menurut beberapa ulama. Yang pertama Imam Abu Hanifah mengartikan fikih adalah mengenal jiwa manusia terkait apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Kemudian Al-Hamidi mengungkapkan fikih adalah ilmu tentang hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil-dalil yang terperinci. Kemudian para ulama yang lainnya mengatakan bahwa menafsirkan, memberikan pengertian fikih adalah ilmu tentang hukum syara yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Kemudian yang keempat, fikih adalah ilmu tentang hukum syara yang berkaitan dengan perbuatan manusia baik dalam bentuk wajib, haram, sunnah, makruh atau mubah. Itu pengertian fikih secara istilah. Kemudian apa yang menjadi ruang lingkup fikih? Ruang lingkup fikih yang terdapat pada ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Artinya mukallaf itu adalah yang sudah dibebani atau diberi tanggung jawab melaksanakan ajaran syariat Islam dengan tanda-tanda seperti baligh, berakal, mulus panca indera, sampai dakwah padanya, dan tentu saja dia adalah seorang muslim. Dan ruang fikih itu terbagi 2, yaitu yang pertama hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan Khaliknya atau dengan Allah Subhanahu wa taala yang bertalian dengan ibadah. Kemudian hukum yang bertalian dengan muamalat, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya, baik pribadi atau kelompok seperti munakahat, pernikahan, ataupun jinayah atau hukum perdata. Kemudian yang kedua, bagian subbab yang kedua itu adalah syariah Islam. Apa itu syariah? Syariah itu secara bahasa dapat diartikan jalan lurus yang harus diikuti.
itu syariah menurut bahasa, dan kalau menurut istilah, syariah adalah hukum-hukum dan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditetapkan bagi hambanya untuk diikuti. Jadi syariah Islam itu mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam bentuk muamalah sehingga terwujud interaksi sosial yang baik. Syariah Islam juga mengatur hubungan manusia dengan alam. Jadi yang dimaksud dengan hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam. Kemudian di dalam syariah ada prinsip-prinsip syariah Islam. Yang pertama adalah tidak memberatkan. Di agama Islam itu tidak memberatkan, atau la adramul al-haraj, kemudian menyedikitkan beban, qilatu taklif, kemudian berangsur-angsur dalam menetapkan hukum atau at-tadarruj, kemudian memperhatikan kemaslahatan manusia. Itu prinsip syariah Islam. Kemudian di dalam tujuan syariah Islam atau al-maqasidus syariah itu ada 5. Yang pertama adalah memelihara agama, hifdzud, kemudian memelihara jiwa, hifdzun nafas, memelihara akal, hifdzul akal, memelihara keturunan, hifdzun nasl, dan memelihara harta benda atau hifdzul mal. Itu tujuan syariah Islam atau al-maqasidus syariah. Kemudian apa perbedaan atau persamaan antara syariah dengan fikih? Untuk persamaannya, syariah dan fikih itu, syariah merupakan ajaran Islam yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi Al-Quran, Nabi Muhammad SAW, dan hadis. Sementara fikih merupakan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang bersumber dari pemikiran para ulama dan ahli fikih yang merujuk pada Al-Quran dan hadis. Jadi keduanya merupakan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis serta memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai pedoman hidup manusia menuju jalan yang benar atau yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perbedaannya syariah dengan fikih, syariah itu bersifat qat'i atau pasti. Jadi sudah qat'i, pasti, tidak bisa dirubah. Kemudian kalau fikih bersifat dugaan atau dzanni. Kemudian syariah bersumber dari Al-Quran dan hadis serta kesimpulan dari keduanya. Kalau fikih itu bersumber dari Quran, tapi mendapat penafsiran dari para ulama sehingga disebut fikih itu bersumber dari para ulama dan ahli fikih. Kemudian yang ketiga, hukum syariah hanya satu atau universal dan harus diikuti oleh semua orang. Seperti ada kewajiban ibadah sholat. Nah, kita tahu di dalam syariah itu ada ketentuan bahwa umat Islam mempunyai kewajiban melaksanakan ibadah sholat. Nah, dalam pelaksanaannya itu masuk dalam tataran fikih sehingga berbeda-beda tata cara pelaksanaan sholat. Tapi pada intinya sholat itu sama. Kemudian yang keempat, syariah itu tidak ada campur tangan manusia di dalam penetapan hukum. Kalau fikih ada campur tangan manusia atau istilahnya ijtihad dalam penetapan hukum. Oleh karena itu, Fatih Ad-Duraini mengatakan bahwa syariah selamanya bersifat benar. Sedangkan fikih karena merupakan hasil pemikiran manusia bisa saja salah dan tentu saja bisa saja benar. Itu menurut Fatih Ad-Duraini. Kemudian sumber hukum fikih itu ada 4 yang disepakati para ulama ya. Nanti sumber hukum fikih itu nanti ada yang sifatnya mutafaq yang disepakati dan ikhtilaf dan tidak disepakati. Nah, kalau yang mutafaq atau disepakati itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, kita sudah tahu. Kemudian As-Sunnah atau Sunnah Nabi SAW. Di Sunnah itu adalah segala hal yang bersumber dari Nabi SAW, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Kemudian ada ijma atau ketetapan atau kesepakatan atau juga ittifaq para ulama terhadap suatu hukum syar'i. Kemudian yang keempat, qiyas. Qiyas itu adalah analogi menyamakan sebuah hukum karena memiliki nas yang sama dengan hukum yang lain dilihat dari segi hukum maupun sebab atau alatnya. Itu sumber hukum fikih. Kalau ada yang tanyakan nanti bisa kita diskusi ya lebih lanjut lagi. Kemudian yang terakhir di dalam konsep fikih dan sejarah perkembangan fikih atau
perkembangannya kita akan membahas sejarah perkembangan fikih. Sejarah perkembangan fikih ini terbagi menjadi 6 periode. Yang ke-1 adalah masa atau periode Nabi Muhammad SAW, disebut masa risalah. Kemudian yang kedua masa sahabat Khulafaur Rasyidin, mulai sampai berdirinya dinasti Umayyah di bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sumber fikih pada periode ini didasari oleh Al-Quran, hadis, dan ijtihad para sahabat Nabi SAW yang masih hidup. Kemudian yang ketiga, pada masa awal pertumbuhan fikih. Masa ini berlangsung sejak berkuasanya Muawiyah bin Abi Sufyan sampai sekitar abad kedua Hijriah. Rujukan dalam menghadapi permasalahan masih tetap sama, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Akan tetapi, proses musyawarah para ahli fikih yang menghasilkan ijtihad ini seringkali terkendala disebabkan oleh tersebar luasnya para ulama di wilayah-wilayah yang direbut oleh kekhalifahan Islam. Itu masa atau periode ketiga. Kemudian periode keempat, masa keemasan fikih, terjadi pada abad kedua Hijriah hingga pertengahan abad keempat Hijriah. Pada masa ini ditandai dengan semangat ijtihad yang tinggi di kalangan para ulama, sehingga banyak ulama-ulama yang terkenal sampai saat ini menjadi rujukan madhab yang sampai di kita ke Indonesia, yaitu madhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Hambali atau Ahmad bin Hambal. Perkembangan ilmu fikih semakin maju dengan munculnya berbagai kitab tentang fikih dan usul fikih yang mengembangkan teori-teori seperti qiyas, istihsan, dan masalah musalah. Ini akan kita bahas nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya mengenai apa itu qiyas, istihsan, masalah musalah, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, masa tahrir, tahrij, dan tarjih dalam mazhab fikih. Masa ini ditandai dengan melemahnya ijtihad para ulama yang terjadi pada pertengahan abad ke-4 sampai ke-7 Hijriah. Istilah ini bisa diartikan mengomentari, memperjelas, dan mengulas pendapat para imam. Perkembangan fikih mulai mengalami penurunan karena para ulama tidak berani berijtihad, yang disebabkan sikap fanatik suatu mazhab yang mereka percayai. Dan yang keenam, sejarah perkembangan fikih itu, yang keenam itu adalah masa kemunduran fikih. Masa ini ditandai dengan banyaknya ulama fikih yang melakukan taklid pada masa pertengahan atau abad ke-7 hingga muncul majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, hukum perdata kerajaan Turki Utsmani pada tahun 1293. Pada masa ini, para ulama lebih menjelaskan kandungan buku-buku fikih yang telah disusun sebelumnya. Jadi tidak banyak ulama-ulama fikih yang bisa menyusun mengungkapkan pendapat beliau-beliau sendiri, akan tetapi masih mengambil pendapat madhab atau imam-imam yang terdahulu seperti madhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hanafi, dan Hambali. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Ini hanya ringkasan saja. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih mendalami mengenai konsep fikih dan sejarah perkembangan fikih di diskusi kita ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.